Pemirsa, hasil survei terbaru Carta Politika, elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dalam Pilgub DKI masih yang tertinggi, jauh mengungguli para bakal calon lain. Siapa berani menantang Ahok? Ahok tak hanya unggul secara elektabilitas, tapi dalam berbagai pengujian dan isu. Tingkat kepuasan dan kepercayaan terhadap Ahok tinggi. Kebijakan Ahok selama menjadi wakil gubernur dan gubernur dianggap berhasil dan mendapat dukungan publik. Tidak hanya itu, loyalitas pemilih terhadap Ahok sangat tinggi, bahkan menyebar pada pendukung partai-partai besar, seperti PDI Perjuangan dan Gerindra. Yang justru menarik, mayoritas publik mencapai 53,0% mengharapkan Ahok maju melalui jalur perseorangan. Jadi sebetulnya preferensi pilihan sudah lumayan mengkerucut. Tidak terlalu besar fenomena undecided voters dan tidak terlalu besar fenomena swing voters karena 50%-nya sudah menyatakan mantap. Apa yang bisa mengubah pilihan-pilihan ini itu kalau biasanya terjadi apa yang disebut dengan wow effect. Lantas, siapa yang mampu menantang Ahok? Ada dua nama yang berpotensi menjadi penantang Ahok, yakni Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra dan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Dari simulasi 14 nama, elektabilitas Yusril dan Tri Risma masing-masing berada di posisi 2 dan 3 setelah Ahok. Begitu juga dengan simulasi 5 hingga 3 nama. Namun, jika berhadapan langsung dengan Ahok, elektabilitas Yusril dan Risma hanya terpaut tipis sekitar 1%. Jadi, saya berspekulasi dan berhipotesa sulit buat berharap terjadinya pertarungan Ahok dengan Yusril head to head. Karena ada faktor PDIP di situ. Kalau kemudian PDIP ternyata ujungnya akhirnya mendukung Ahok, bukan tidak mungkin Yusril bisa menjadi pasangan lawan yang sifatnya head to head. Tapi sepanjang PDIP masih membuka wacana maju kader sendiri, menurut saya sulit. Hasil survei ini hanya menggambarkan apa yang akan terjadi ketika survei dilakukan pada 15 hingga 20 Maret 2016. Jadi, semua bakal calon masih memiliki kans untuk menang. Apalagi, Pilgub DKI baru akan dilaksanakan pada Februari tahun depan. Dari Jakarta, Willy Putro, Rianto Eko, Metro TV. Ya, Ahok masih berpeluang didukung Partai Golkar dan juga Partai Amanat Nasional pada Pilgub mendatang. Sementara PDI Perjuangan menyatakan hanya mendukung calon yang maju lewat partai politik. Bisa saja. Nah, kan saya sudah katakan masih digodok di DKI, Golkar DKI, kan masih lama pendaftarannya kan, bulan Juni baru mulai. Ya nanti hasil survei lah kita lihat. Jangan mendahului ya. Nanti akhir kita sudah putuskan. PDI Perjuangan percaya bahwa di dalam mengelola pemerintahan diperlukan kerjasama dengan legislatif, diperlukan dukungan dengan partai-partai politik agar pemerintahan tersebut stabil. Untuk mengelola pemerintahan kita memerlukan sebuah kepemimpinan yang mampu menyatu padukan seluruh potensi-potensi tersebut, bukan yang memecah belah potensi-potensi tersebut. Sehingga dalam perspektif ini tentu saja PDI Perjuangan hanya akan mencalonkan mereka. Ya, 10 bulan jelang Pilgub DKI, nama petahana Basuki Cahayapurnama masih teratas dalam sejumlah hasil survei. Lantas benarkah Ahok ini berada di atas angin? Atau mungkinkah akan ada calon lain yang mungkin saja bisa menjadi kuda hitam di Pilgub DKI nanti? Kami akan bahas langsung bersama Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam. Selamat malam. Mas Soto. Dan juga ada Koordinator Wilayah Jakarta Partai Nasdem Victor Laiskodat. Selamat malam. Victor. Dan juga ada Ketua DPP Partai Gerindra Riza Patria. Selamat malam, Mas Riza. Kita ke Mas Toto dulu yang baru merilis hasil survei pagi tadi, angka 51,8%. Ya. Untuk seorang incumbent petahana, bukankah ini cukup atau kurang katanya? Iya, sebetulnya kalau berbicara incumbent memimpin dalam survei dilihat dari sisi elektabilitas bukan hal baru. Kalau kita bicara hampir di semua daerah, survei-survei yang dilakukan, apalagi masih jauh-jauh hari, itu biasanya kan mengunggulkan incumbent. Karena biasanya bias popularitas. Tingkat pengenalannya pasti jauh lebih tinggi dibandingkan lawan-lawannya.
Tetapi modal sosial yang paling penting itu bukan elektabilitas, tetapi tingkat kepuasan publik. Itu yang biasanya tidak bisa dibantah, memiliki pola korelasi linear. Apabila tingkat kepuasan publiknya tinggi, biasanya akan berimplikasi pada elektabilitas yang juga tinggi. Tingkat kepuasan publiknya? Tingkat kepuasan publiknya memang agak mengagetkan. Buat saya yang sudah melakukan survei katakanlah di beberapa ratus daerah, ini salah satu yang paling tinggi, yang pernah saya lihat, 82,8%. Yang lebih menarik adalah ketika kita bandingkan dalam pertanyaan di survei ini dibandingkan dengan kepuasan publik terhadap Jokowi Ahok. Karena kan kita melihat dua periode ya, ada Jokowi Ahok dengan Ahok Jarot. Jokowi Ahok juga mencapai angka fantastis tapi tidak setinggi apa yang dicapai oleh Ahok Jarot, 75,8%. Artinya ini modal sosial yang cukup besar yang menurut saya kalau kemudian bisa stabil dipertahankan oleh Ahok, itu yang membuat dia sulit dikalahkan. Walaupun katakanlah tingkat pengenalan dari pesaing-pesaingnya itu juga bisa berkembang biasanya menjelang masa-masa Februari 2017. Iya, karena ini juga masih 10 bulan gitu ya. Iya, itu poin yang paling menarik yang menurut saya bisa dilihat, dan ketika diuji dalam tingkat elektabilitas memang mencapai di atas 50%. Artinya kalau pilkada dengan daerah angka hari ini kepuasan 82,8%, hasilnya 50%, ini hanya atau memang ini ada yang menarik. Memang 50% angka psikologis yang cukup untuk memenangkan pertarungan satu putaran. Tetapi memang walaupun kalau kita bandingkan dengan apa yang dicapai oleh Ibu Risma. Ibu Risma juga mencapai tingkat kepuasan publik hampir 80% kalau kita lihat di Pilkada Surabaya kemarin. Dan mencapai tingkat elektabilitas jauh dibandingkan dengan apa yang dicapai Ahok sekarang 50%. Ada apa di situ? Kita harus uji lewat survei-survei kualitatif, riset-riset kualitatif. Tapi yang jelas memang elastisitas dari elektabilitas Ahok tidak sebesar elastisitas elektabilitas Ibu Risma. Apakah di situ ada faktor primordial atau tidak? Saya pikir itu harus diuji lebih lanjut. Oke, jadi angka kalau petahana biasanya normally itu 60-70% kalau bisa dikatakan aman, ini artinya belum aman gitu ya? Kalau dari sisi elektabilitas sebetulnya sudah cukup aman. Yang tadi saya hanya katakan adalah dibandingkan dengan Ibu Risma, tingkat kepuasan publik yang didapatkan hampir sama, tetapi tingkat pencapaian elektabilitas dari Ibu Risma lebih tinggi dibandingkan dari hasil survei ini. Artinya bukan tidak mungkin sebetulnya Ahok memiliki peluang untuk bisa menaikkan tingkat elektabilitasnya seperti apa yang dicapai oleh Ibu Risma di tahun 2015 kemarin. Oke, bagaimana dengan lawan-lawan yang lain? Kalau kita lihat ada cukup mengagetkan, ada nama Yusril melesat begitu ya, walaupun masih jauh gapnya. Kalau kita lihat memang saya hanya bisa membandingkan data longitudinal bukan dengan survei saya, karena ini survei pertama kali untuk Pilkada DKI, tapi dengan data misalnya yang dilakukan oleh CSIS dan Populi yang menggunakan metode penarikan sampel yang sama dan 400 responden juga. Kalau kita lihat memang yang cukup naik tajam adalah Yusril ya. Yusril di survei Populi terakhir itu sekitar 6%, artinya ada kenaikan kalau di survei kita 11%, hampir ada kenaikan 100%. Mengapa? Hipotesa saya mengatakan bahwa memang kalau kita lihat dalam beberapa minggu terakhir, Yusril yang sudah menyatakan dirinya tegas, positioningnya jelas, saya akan menjadi penantang Ahok. Jadi dan karena jelas sudah buka front langsung begitu ya? Sudah bergerak, berkeliling menemui petinggi-petinggi partai, bahkan sudah setiap hari turun ke lapangan, bahkan sudah mengatakan saya berharap head to head dengan Ahok, 1 lawan 1. Pertanyaan tapi kemudian kan buat Yusril modal secara politik untuk mendapatkan tiket menurut saya tidak mudah. Karena dia berasal dari partai kecil, dan kalau kita lihat dua poros terbesar di DKI itu adalah PDIP dengan Gerindra. Yang saya pikir logikanya sulit untuk mendukung Yusril dan merelakan kadernya untuk kemudian hanya mendukung Yusril. Itu menurut saya yang menjadi catatan penting. Gerindra, Yusril juga kabarnya sudah menghadap ke Pak Prabowo Subianto. Apa hasilnya? Sudah siap? Ya, jadi yang melawan pertama, Ahok. Kami di Gerindra itu kan dulu pengusung Jokowi Ahok ya, tentu punya pengalaman yang cukup panjang ya dan cukup bersejarah. Yang kedua, dalam pilkada kali ini dengan pengalaman tentu kita juga ingin menjadi pemenang pilkada 2017 ya. Namun di sisi lain pasangan yang kita usung sekarang menjadi penantang kita ya, katakanlah Ahok ya. Kami udah ada calon-calon internal seperti Sandiaga Uno, Bim, Sanusi. Dari luar juga tetap kami membuka ya, ada Adiaksa Daud, ada Yusril, ada Ahmad Dhani, bahkan ada saya dengar lagi baru Sapri Samsudin ya, bisa jadi Budi Waseso, Teddy Laksamana. Artinya kami sebagai partai yang terbuka, yang nasionalis, memberi kesempatan pada putra terbaik bangsa untuk ikut masuk proses penjaringan, dan pada saat nanti akan kita putuskan. Kapan itu? Sekarang masih digodok oleh DPD DKI, nanti akan diusulkan ke pusat dan pusat akan memutuskan yang terbaik tentunya. Gerindra khawatirkah melihat hasil survei yang dirilis oleh Carta Politika hari ini, mengingat suara Gerindra juga cukup besar di Jakarta? Nanti saya mungkin bisa tanyakan ke Bung Toto, bagaimana kira-kira konstituen Gerindra? Kalau saya justru kaget, menurut saya ini bad news buat Ahok ya. Tadinya saya menyangka Ahok itu mendapat nilai jauh lebih tinggi dari ini ya, karena dia tidak hanya incumbent ya,
tapi juga dia dulu diusung oleh partai pemenang pemilu yaitu PDIP dan Gerindra, modalnya dia, kemudian dia punya modal lain, dia karakternya ini kan kontroversi. Itu juga satu sisi menguntungkan bagi Ahok untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas. Terlebih tingkat kepuasannya kan tadi tinggi. Tadinya saya berpikir ya Ahok bahkan di atas 60-70. Ya, ini membuktikan sebaran ya. kalau, Kita coba bisa sambil lihat Mas Riza ini Gerindra. Konstituen Anda ini 51,9% untuk Ahok dan 15,4% untuk Yusril. Bagaimana? Ya saya kira itu bukti bahwa yang pertama ya partai kami itu punya perhatian yang besar ya pada Pilkada DKI. Kemudian saya setuju tadi Mas Toto bahwa sekarang ini incumbent memang diuntungkan, salah satunya dia sudah jelas positioningnya, maju sebagai calon. Yang lain ini belum jelas. Harusnya mau Yusril, mau dari partai kami itu belum jelas posisinya. Tapi nanti ketika partai memutuskan, katakanlah PDIP putuskan si A dengan si B, itu sudah beda posisinya. Jadi akan didengar nggak nih suara-suara konstituen ini? Oh pasti. Ya. Jadi ada kemungkinan begitu. Iya pasti. Jadi kami kan partai kami tentu jelas kalau nanti sudah partai memutuskan A, konstituen simpatisan tentu akan mendengarkan. Bang Victor, Nasdem ingin mengajak partai lain untuk bergabung mendukung Ahok. Ya, yang pertama memang dari awal Nasdem mendukung Ahok bersama dengan kawan Ahok untuk maju lewat jalur perseorangan. Tentunya itu sesuatu yang bukan bertentangan dengan aturan. Dan tentunya partai politik sumber kekuasaannya itu dari rakyat, dari warga negara. Jadi apabila perseorangan dengan partai politik, itu dua-duanya memperoleh sumber kekuasaan yang sama. Jadi tidak perlu dipertentangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dengan surveinya Carta Politika, hari ini kita tahu bahwa masyarakat DKI itu sudah paham betul bahwa pemimpinnya mempunyai kemampuan dan kekurangan, dan itu diterima. Nah, masalahnya itu adalah pada saat kita memilih sistem demokrasi, kita harus tahu benar pemimpin itu harus mempunyai kemampuan dan kekurangannya. Kita belum tahu yang lain ini maju dengan kekurangannya seperti apa. Kalau Ahok kita tahu, ngomongnya ngaco, kadang-kadang tuh agak spontanitas. Itu berarti kekurangan dia. Tetapi selebihnya dia mempunyai kelebihan yang luar biasa. Dia orang yang jujur, terbuka, dan apa saja dibuka kepada publik. Nasdem melihat angka 51,8% untuk Ahok ini bagaimana? Ya, itu menunjukkan bahwa Ahok secara majority didukung oleh masyarakat atau publik, warga DKI. Walaupun ini tidak seperti biasa, petahana bisa 60-70% biasanya. 60-75 dalam sistem demokrasi 51% itu yang majority. Udah cukup itu. 51% itu cukup. Kalau kita lihat Pak Yusril, menurut saya lawan yang terberat menurut saya nanti Pak Yusril. Pak Yusril ya. Yang perlu kita pastikan apa yang menjadi masalah daripada Pak Yusril sebagai weakness. Kelemahan Pak Yusril itu apa, itu belum pernah kita tahu. Itu yang bahaya buat kita dalam sistem demokrasi ini. Bahaya kalau kita belum tahu pemimpin punya kelemahan. Bahaya sekali. Baik, kita akan lanjutkan nanti usai jeda berikut ini di Prime Time News. Ya baik, kita lanjutkan perbincangan di Prime Time News. Saya ingin kembali ke Bung Toto. Ada nama tadi Yusril, kemudian di bawahnya ada Risma. Bagaimana peluangnya keduanya? Risma ini sebetulnya memang kalau dibandingkan dengan survei-survei sebelum, CSIS dan Populi agak turun ya dibandingkan dengan survei kita, walaupun masih dalam margin of error. Tetapi menurut saya tidak mengagetkan, karena kalau dibandingkan dengan Yusril Iza Mahendra yang sudah jelas menyatakan positioningnya akan maju melawan Ahok, ingin head to head. Risma ini kan baik dari sisi pribadi, cenderung pernyataan-pernyataannya cenderung menolak untuk maju di DKI. Dan PDIP pun sampai sekarang belum bisa ditebak. Apakah sudah pasti menutup untuk Ahok, ataukah kemudian memajukan kadernya sendiri, itu pun juga kan belum tentu bisa dipastikan akan mengusung Risma. Artinya secara psikologis publik memang belum melihat adanya kepastian positioning Risma, dan itu biasanya dalam survei akan berpengaruh ya, karena biasanya survei akan terpengaruh ketika sudah ada kepastian positioning seorang calon. Contoh ketika kita meskipun bicara konstituen PDI Perjuangan di Jakarta condong ke Ahok. Kalau kita lihat yang menarik juga memang dari data crosstab antara pilihan partai dengan pilihan calon gubernur, 67,5% dari pemilih PDIP malah menyatakan mendukung Ahok, dan jauh lebih kecil yang mendukung Risma. Walaupun itu menurut saya juga ada implikasi karena ketidakpastian dari Risma. Sama seperti ketika kita tanya di top of mind, pertanyaan tanpa pilihan, Ridwan Kamil tetap muncul, tetapi angkanya jauh lebih kecil sekarang dibandingkan dengan survei-survei sebelum, karena sudah ada kepastian Ridwan Kamil tidak akan maju. Itu yang menurut saya masih berpotensi menarik. Risma, spekulasi saya itu masih berpotensi bisa menyalip Yusril juga apabila kemudian memang dipastikan akan maju di DKI, karena memang personal branding dan latar belakang track record di wali kota Surabaya yang tidak dimiliki oleh Yusril, latar belakang kepala daerah, dan popularitas dan kedua popularitas masih lebih tinggi Yusril. Tetapi yang kedua, faktor partai, biar bagaimanapun Risma lebih ditopang oleh partai yang memang bisa dikatakan terbesar di DKI, dan itu tidak dimiliki sama sekali oleh Ada Gerindra Yusril. yang masih belum menentukan pilihan. Bagaimana jika seandainya
Menarik adalah ketika kita membaca pola koalisi seperti apa dan berapa calon yang akan muncul. Katakanlah Ahok pasti maju, walaupun tetap ada pertanyaan apakah verifikasi independen itu bisa dilewati. Tapi pertanyaan kemudian adalah apakah akan ada kutub lain? Kata kuncinya menurut saya ada di PDIP. Selama PDIP akan memunculkan kader sendiri, spekulasi saya mengatakan Yusril sulit maju. Karena biar bagaimanapun Yusril sulit mendapatkan dukungan dari partai lain, termasuk dari poros kedua bernama Gerindra, partai terbesar kedua yang menurut saya sulit untuk melepas kadernya dan menyerahkan misalnya tiket gratisannya kepada Yusril. Jadi lagi-lagi Yusril walaupun mendapatkan tingkat elektabilitas runner up, tetapi dari sisi modal politik ini menurut saya sulit untuk bisa menjawab bagaimana poros Gerindra dan poros PDIP ini akan lebih mungkin untuk memajukan kadernya sendiri. Artinya ada poros baru yang terbentuk, bukan poros Gerindra atau PDI, atau poros gabungan antara PDI Perjuangan dan Gerindra. Kalau katakanlah PDIP pun mendukung Ahok, bukan tidak mungkin akan terjadi head to head. Ahok hanya akan melawan satu calon. Tetapi pertanyaan kemudian kan adalah di situ Gerindra akan menjadi poros terkuat. Dan menurut saya juga tetap sulit Gerindra kemudian memberikan tiket gratisan bukan kepada kadernya, tapi kepada partai yang bahkan tidak memiliki kursi begitu di DPR. Gerindra sudah membaca kalkulasi peluang-peluang seperti ini. Ya tentu kita mengevaluasi ya, membaca perjalanan ya. Jadi yang pertama, kita ini kan partai baru ya. Selama Pilkada 2015 kami menyadari memang belum banyak kader-kader kita tampil ya dalam Pilkada 2015. Sekalipun sebetulnya kita bersyukur bahwa kita mendapat ranking kedua pada Pilkada Partai Gerindra setelah PDIP, Gerindra, Nasdem ya Bang ya urutannya. Artinya kami sebagai sebuah partai bisa memilih pasangan yang kami anggap menang dan itu berhasil ya sebagai partai urutan ketiga. Pertanyaannya kadar Anda 1,5% nih hanya. Ya betul. Jadi memang kalau kita bicara elektabilitas popularitas, memang kan tergantung siapa yang dicalonkan ya. Kalau calon baru seperti kader-kader kami memang orang yang baru kan masuk ya di putaran pilkada. Saya kira memang kami menyadari memang masih jauh ya kalau melihat elektabilitas dan popularitas ya. Saya kira kita akan lihat lah dalam 1, 2 bulan, 3 bulan ke depan apakah kader kita bisa diangkat. Kalau memang dalam hitungan pada saatnya nanti tidak bisa diangkat, saya kira Partai Gerindra partai yang sangat rasionalis. Jadi tidak mustahil Mas Toto kita mendukung orang di luar kader. Buktinya sampai hari ini kita memang memberi kesempatan pada kader atau figur-figur di luar partai yang masuk ya, seperti Yusril, Adi Aksa, Ahmad Dhani, Safri dan sebagainya kami memberi kesempatan. Pada saatnya nanti akan kita. Yang pasti kami siaplah menjadi penantang Ahok dan menurut kami memang termasuk Ahok tidak nih kalau berdasarkan survei itu pertanyaan. Saya kira kita sudah banyak membantu Ahok ya menang di pilkada ya. Waktu itu Ahok nggak dilirik. Sudah ditutup ya. Iya, Ahok dulu maju independen nggak dapat KTP Luka juga. lama sulit terobati ini kita maju, saya kira sudah selesai. Kami hubungan sangat baik dengan Ahok. Sudah selesai ya. Dan sekarang kita menyiapkan figur lain. Ahok kan sudah sampai pada saatnya. Jadi bagaimana kemudian partai yang sudah menyatakan dukungannya kepada Ahok mempersiapkan diri untuk menghadapi ini lawan Ahok ini? Ya, yang pasti sampai hari ini belum ada satupun calon gubernur yang pasti. Termasuk Ahok pun belum pasti. Karena itu Partai Nasdem sebagai partai yang telah mendeklarasikan untuk mendukung Ahok, itu bekerja bersama dengan Hanura dan kawan Ahok untuk mengumpulkan KTP dari warga DKI agar terpenuhi syarat undang-undang itu. Dan karena itu kami yakin bersama-sama dengan teman Ahok dan Partai Hanura, dan kita harapkan ada lagi partai-partai politik yang akan bergabung, itu akan membuat Ahok mempunyai kepastian untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI. Kalau seandainya nanti tidak terkumpul, Nasdem bagaimana? Saya tidak seandainya, saya yakin terkumpul. Saya yakin terkumpul. Pekerjaan yang dilakukan baik. Baik, kita lanjutkan nanti masih ada satu segmen lagi usai jeda berikut ini. Prime Time akan kembali. Ya, baik, kita kembali lanjutkan perbincangan. Tadi sudah banyak, ada dua nama, Yusril dan Risma. Kira-kira kalau tadi sudah ada kalkulasinya, kalau menurut Mas Toto, Bung Toto, ini ada kuncinya sekali lagi di PDI Perjuangan ya. Tapi kira-kira bagaimana nanti dua nama ini, siapa yang memanfaatkan gitu? Yusril dan Risma kira-kira. Iya, tadi Yusril kita sudah bahas modal politiknya sangat kecil ya, karena bahkan partai tidak memiliki kursi. Risma ini kan menjadi menarik karena berasal dari partai terbesar yang bahkan sendirian pun dia bisa maju begitu, dan sekarang orang sedang berbicara tanda kutip konflik antara Ahok dengan PDIP. Tetapi yang memang harus dilihat juga adalah berdasarkan sejarah pilkada di tahun 2005 dan berdasarkan survei yang kita lihat termasuk hari ini, faktor figur itu lebih memegang peranan penting. Artinya mesin
politik itu masih menjadi faktor sekunder. Kita bisa lihat bagaimana suara PDIP 67,5% ternyata pemilih PDIP malah mendukung Ahok. Yang menarik juga 51,9% dari pemilih Gerindra ternyata mendukung Ahok. Terlepas Bang Riza tadi mengatakan karena belum ada calonnya saja yang jelas begitu ya. Tapi itu yang menurut saya harusnya menjadi sebuah bahan evaluasi juga oleh partai. Bahwa partai tidak serta-merta harus berbicara sekedar menyatakan kader saya yang harus maju. Ada dua fungsi dua fungsi partai dalam memilih calon kepala daerah atau calon presiden. Satu betul, evaluasi internal siapa kader terbaik. Tapi harus ditabrakkan kedua dalam fungsi menyerap aspirasi publik. Apakah kader yang dianggap terbaik kemudian memang dianggap adalah individu terbaik oleh publik? Itu yang menurut saya menjadi tantangan buat partai ketika membaca hasil survei. Mereka mengutamakan kadernya, tetapi apa kadernya itu sudah dianggap terbaik. Dan disitulah kemudian publik bisa melihat apakah partai sudah berfungsi untuk menyerap aspirasi publik atau tidak. Dan ini mungkin salah satunya juga ditunjukkan ada 53% responden yang menginginkan Ahok misalnya maju melalui jalur independen. Artinya memang sekali lagi ini juga harus dijawab oleh partai politik. Iya, yang menarik adalah bukan pertama kali survei di Jakarta saja, tapi survei nasional, bahkan survei di hampir semua daerah itu menyatakan memang mereka lebih menginginkan jalur independen. Menurut saya ini otokritik buat partai. Yang kedua ada pertanyaan khusus yang menarik ketika kita tanyakan kepada 207 pemilih dari 51,8% yang menyatakan milih Ahok, kita tanya, andai kata Anda sebagai pemilih partai dan melihat partai Anda tidak mencalonkan Ahok, apakah Anda akan tetap memilih Ahok? 88,9% menyatakan akan tetap milih Ahok. Artinya partai harus mengakui tingkat kepatuhan dan rasa keterikatan konstituen terhadap partai itu lemah. Publik secara rasional lebih melihat sosok individu dengan kinerja dan track record. Itu yang harus menjadi catatan. Artinya jangan tutup buku lebih awal begitu ya tadi kalau untuk Gerindra ya? Iya, bagaimana menyeimbangkan aspirasi publik tadi dengan memilih kader internal terbaik. Ya, itu yang respon yang harus dihadapi. Otokritik untuk partai politik Gerindra. Ya tentu tadi kan saya sampaikan bahwa Gerindra kan partai yang baru ya, memang belum semua kader kita siap di semua daerah ya. Tapi untuk Jakarta insya Allah kita bisa mencoba menyiapkan kader-kader terbaik kita ya. Sekalipun ini juga belum final, artinya kami masih membuka peluang bagi siapapun ya di luar partai untuk bisa maju melalui partai Gerindra. Fenomena DKI ini kan satu fenomena yang luar biasa ya, dengan karakter Ahok yang sedemikian. Saya kira dia maju dengan independen, didukung oleh beberapa parpol ya, bisa saja nanti mencapai 22 kursi, tambahan PAN dengan PKB itu cukup dia ya. Nanti Ahok harus memilih kan, pilih parpol atau pilih independen ya. Di sisi lain tidak mustahil PDIP berkoalisi dengan Gerindra ya, mengulang sukses 2012 juga dimungkinkan ya. Atau bisa jadi PDIP dengan Gerindra menjadi partai yang rasional. Artinya dan membuat poros sendiri atau poros sendiri-sendiri begitu ya? Bukan. Maksud saya justru sebaliknya. Kalau PDIP dengan Gerindra ya menjadi partai yang rasional ketika menjelang detik-detik terakhir meyakini bahwa kader PDIP dan kader Gerindra belum dianggap siap menantang Ahok, kan tidak mustahil PDIP dengan Gerindra berkoalisi mencari pasangan di luar kader yang diusung, kan tidak mustahil. Kenapa demikian menurut saya? Ini sebetulnya merugikan bagi incumbent dimanapun kalau hiruk pikuknya udah jauh-jauh hari. Bagi incumbent itu lebih menguntungkan bagi dia kalau hiruk pikuknya menjelang waktu-waktu pencoblosan. Karena partai akan tersadarkan apakah kadernya siap atau tidak, dengan siapa dia berkoalisi, cara apa mengalahkan incumbent, partai akan tersadarkan gitu loh. Karena waktunya masih 11 bulan ke depan. Ini soal last minute ya. Betul. Kalau last minute ini kan biasa menguntungkan incumbent. Ya, kemudian bagaimana harus Ahok kemudian nanti maju melalui jalur independen dengan partai politik dukungannya ada Nasdem juga Hanura harus sikap seandainya nanti last minute nih sekali lagi. Menurut saya Ahok malah tidak usah berpolitik. Ahok tidak perlu memikirkan dukungan politik. Ahok terus bekerja karena modal sosial yang utama kalau kita baca di survei bukan dalam manuver-manuver politik yang sudah dikemukakan Ahok, manuver-manuver politik yang dilakukan oleh Ahok, tapi pada tingkat kepuasan publik itu yang tidak terbantahkan. Saya malah kemudian ingin menyarankan Ahok tidak perlu terlalu banyak berbicara lagi mengenai politik seakan-akan ini sudah masuk kampanye. Jadi lebih baik partai politik pendukungnya yang bisa stabilitas dari angka kepuasan publik, dan saya pikir otomatis itu akan jadi modal sosial yang begitu kuat. Toh kita tahu ada teman Ahok, kita tahu ada Nasdem, ada Hanura. Biarkan para pendukung Ahok ini yang terus melakukan manuver politik, berbicara mengenai Ahok politik, dan Ahok terus bekerja. Ahok tidak perlu bermanuver, Nasdem cukup ada Hanura dan juga ada teman Ahok, Bang Victor. Ya, yang pertama bahwa berbicara tentang siapa gubernur DKI yang pasti kan tidak lagi menarik. Karena dipastikan Ahok gubernurnya. Jadi menurut saya tidak lagi itu menjadi diskursus yang menarik. Menurut saya yang paling menarik dan perlu mendapat perhatian serius adalah bagaimana prosesnya. Dalam proses menuju
gubernur DKI, kita hati-hati untuk mendorong isu-isu primordial itu menjadi lebih kuat. Kenapa? Kalau ini terjadi maka hanya alasan-alasan kekuasaan yang tentunya akan merugikan buat kita semua. Karena bangsa ini dibangun dengan pengorbanan yang luar biasa daripada seluruh anak bangsa kita. Dan apabila kepentingan-kepentingan kekuasaan itu dipakai dengan alasan-alasan primordial, maka akan mengganggu kesatuan dan persatuan bangsa ini. Menurut saya akan sangat rentan di Indonesia untuk berbicara tentang etnis, agama, ras. Itu Masalahnya sangat historis sudah berbicara seperti 2012 juga sudah. Bukan saja historis, karena memang bangsa ini memang didirikan dalam satu saja alasan. Kita ini berdiri atas sama-sama mempunyai sejarah yang sama, mempunyai pengalaman yang sama dijajah. Kita tidak mempunyai satu etnis yang kuat, agama yang kuat, satu nggak ada. Kita berbagai-bagai agama, berbagai-bagai etnis, berbagai-bagai suku, bangsa, dan ras. Dan pekan ini aja sudah ada satu. Dan karena itu bahaya bagi bangsa ini. Kalau maju berbicara tentang kekuasaan itu, untuk berbicara tentang aspek primordialnya lebih hebat daripada keutuhan bangsanya. Dan Nasdem menyoroti di sana. Dan ini juga jadi tugas Nasdem, Hanura dan juga karena itu bagi kami tidak lagi menarik berbicara tentang gubernur. Yang pasti Ahok udah gubernurnya. Dari hasil survei dan kita lihat itu tidak lagi menarik. Baik, kita akan nantikan bagaimana nanti 10 bulan ke depan, Bang Victor, masih ada waktu. Gerindra juga kita akan nantikan apakah memang dalam waktu dekat atau benar-benar last minute lagi begitu ya. Seperti 2012 lalu. Terima kasih Mas Riza Patria, Bung Toto, Yunarto Wijaya atas waktunya. Pemirsa, demikian perbincangan di paruh pertama DKI agar terpenuhi syarat undang-undang itu. Dan karena itu kami yakin bersama-sama dengan teman Ahok dan Partai Hanura, dan kita harapkan ada lagi partai-partai politik yang akan bergabung, itu akan membuat Ahok mempunyai kepastian untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI. Kalau seandainya nanti tidak terkumpul, Nasdem bagaimana? Saya tidak seandainya, saya yakin terkumpul. Saya yakin terkumpul. Pekerjaan yang dilakukan baik. Baik, kita lanjutkan nanti, masih ada satu segmen lagi usai jeda berikut ini. Prime Time akan kembali. Ya, baik, kita kembali lanjutkan perbincangan. Tadi sudah banyak, ada dua nama, Yusril dan Risma. Kira-kira kalau tadi sudah ada kalkulasinya, kalau menurut Mas Toto, Bung Toto, ini ada kuncinya sekali lagi di PDI Perjuangan ya. Tapi kira-kira bagaimana nanti dua nama ini, siapa yang memanfaatkan gitu? Yusril dan Risma kira-kira. Iya, tadi Yusril kita sudah bahas modal politiknya sangat kecil ya, karena bahkan partai tidak memiliki kursi. Risma ini kan menjadi menarik karena berasal dari partai terbesar yang bahkan sendirian pun dia bisa maju begitu, dan sekarang orang sedang berbicara tanda kutip konflik antara Ahok dengan PDIP. Tetapi yang memang harus dilihat juga adalah berdasarkan sejarah pilkada di tahun 2005 dan berdasarkan survei yang kita lihat termasuk hari ini, faktor figur itu lebih memegang peranan penting. Artinya mesin politik itu masih menjadi faktor sekunder. Kita bisa lihat bagaimana suara PDIP 67,5% ternyata pemilih PDIP malah mendukung Ahok. Yang menarik juga 51,9% dari pemilih Gerindra ternyata mendukung Ahok. Terlepas Bang Riza tadi mengatakan karena belum ada calonnya saja yang jelas begitu ya. Tapi itu yang menurut saya harusnya menjadi sebuah bahan evaluasi juga oleh partai. Bahwa partai tidak serta-merta harus berbicara sekedar menyatakan kader saya yang harus maju. Ada dua fungsi partai. Ada dua fungsi partai dalam memilih calon kepala daerah atau calon presiden. Satu betul, evaluasi internal siapa kader terbaik. Tapi harus ditabrakkan kedua dalam fungsi menyerap aspirasi publik. Apakah kader yang dianggap terbaik kemudian memang dianggap adalah individu terbaik oleh publik. Itu yang menurut saya menjadi tantangan buat partai ketika membaca hasil survei. Mereka mengutamakan kadernya, tetapi apa kadernya itu sudah dianggap terbaik. Dan disitulah kemudian publik bisa melihat apakah partai sudah berfungsi untuk menyerap aspirasi publik atau tidak. Dan ini mungkin salah satunya juga ditunjukkan ada 53% responden yang menginginkan Ahok misalnya maju melalui jalur independen. Artinya memang sekali lagi ini juga harus dijawab oleh partai politik. Iya, yang menarik adalah bukan pertama kali survei di Jakarta saja, tapi survei nasional, bahkan survei di hampir semua daerah itu menyatakan memang mereka lebih menginginkan jalur independen. Menurut saya ini otokritik buat partai. Yang kedua ada pertanyaan khusus yang menarik ketika kita tanyakan kepada 207 pemilih dari 51,8% yang menyatakan memilih Ahok, kita tanya, andai kata Anda sebagai pemilih partai dan melihat partai Anda tidak mencalonkan Ahok, apakah Anda akan tetap memilih Ahok? 88,9% menyatakan akan tetap memilih Ahok. Artinya partai harus mengakui tingkat kepatuhan dan rasa keterikatan konstituen terhadap partai itu lemah.
publik secara rasional lebih melihat sosok individu dengan kinerja dan track record. Itu yang harus menjadi catatan. Artinya jangan tutup buku lebih awal begitu ya tadi kalau untuk Gerindra ya? Ya, bagaimana menyimbangkan aspirasi publik tadi dengan memilih kader internal terbaik. Ya, itu yang respon yang harus dihadapi. Otokritik untuk partai politik Gerindra. Ya tentu tadi kan saya sampaikan bahwa Gerindra kan partai yang baru ya, memang belum semua kader kita siap di semua daerah ya. Tapi untuk Jakarta insya Allah kita bisa mencoba menyiapkan kader-kader terbaik kita ya. Sekalipun ini juga belum final, artinya kami masih membuka peluang bagi siapapun ya di luar partai untuk bisa maju melalui partai Gerindra. Fenomena DKI ini kan satu fenomena yang luar biasa ya, dengan karakter Ahok yang sedemikian. Saya kira dia maju dengan independen, didukung oleh beberapa parpol ya, bisa saja nanti mencapai 22 kursi, tambahan PAN dengan PKB itu cukup dia ya. Nanti Ahok harus memilih kan, pilih parpol atau pilih independen ya. Di sisi lain tidak mustahil PDIP berkoalisi dengan Gerindra ya, mengulang sukses 2012 juga dimungkinkan ya. Atau bisa jadi PDIP dengan Gerindra menjadi partai yang rasional. Artinya dan membuat poros sendiri atau poros sendiri-sendiri begitu ya? Bukan. Maksud saya justru sebaliknya. Kalau PDIP dengan Gerindra ya menjadi partai yang rasional ketika menjelang detik-detik terakhir, meyakini bahwa kader PDIP dan kader Gerindra belum dianggap siap menantang Ahok, kan tidak mustahil PDIP dengan Gerindra berkoalisi mencari pasangan di luar kader yang diusung, kan tidak mustahil. Kenapa demikian menurut saya? Ini sebetulnya merugikan bagi incumbent dimanapun kalau Pemirsa, hasil survei terbaru Carta Politika, elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dalam Pilgub DKI masih yang tertinggi, jauh mengungguli para bakal calon lain. Siapa berani menantang Ahok? Ahok tanya unggul secara elektabilitas, tapi dalam berbagai pengujian dan isu. Tingkat kepuasan dan kepercayaan terhadap Ahok tinggi. Kebijakan Ahok selama menjadi wakil gubernur dan gubernur dianggap berhasil dan mendapat dukungan publik. Tidak hanya itu, loyalitas pemilih terhadap Ahok sangat tinggi, bahkan menyebar pada pendukung partai-partai besar, seperti PDI Perjuangan dan Gerindra. Yang justru menarik, mayoritas publik mencapai 53,0% mengharapkan Ahok maju melalui jalur perseorangan. Jadi sebetulnya preferensi pilihan sudah lumayan mengkerucut. Tidak terlalu besar fenomena undecided voters dan tidak terlalu besar fenomena swing voters, karena 50%-nya sudah menyatakan mantap. Apa yang bisa mengubah pilihan-pilihan ini itu kalau biasanya terjadi apa yang disebut dengan wow effect. Lantas, siapa yang mampu menantang Ahok? Ada dua nama yang berpotensi menjadi penantang Ahok, yakni Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra dan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Dari simulasi 14 nama, elektabilitas Yusril dan Tri Risma masing-masing berada di posisi 2 dan 3 setelah Ahok. Begitu juga dengan simulasi 5 hingga 3 nama. Namun, jika berhadapan langsung dengan Ahok, elektabilitas Yusril dan Risma hanya terpaut tipis sekitar 1%. Jadi, saya berspekulasi dan berhipotesa sulit buat berharap terjadinya pertarungan Ahok dengan Yusril head to head, karena ada faktor PDIP di situ. Kalau kemudian PDIP ternyata ujungnya akhirnya mendukung Ahok, bukan tidak mungkin Yusril bisa menjadi pasangan lawan yang sifatnya head to head. Tapi sepanjang PDIP masih membuka wacana maju dengan kader sendiri, menurut saya sulit. Hasil survei ini hanya menggambarkan apa yang akan terjadi ketika survei dilakukan pada 15 hingga 20 Maret 2016. Jadi, semua bakal calon masih memiliki kans untuk menang. Apalagi, Pilgub DKI baru akan dilaksanakan pada Februari tahun depan. Dari Jakarta, Willy Putro, Rianto Eko, Metro TV. Ya, Ahok masih berpeluang didukung Partai Golkar dan juga Partai Amanat Nasional pada Pilgub mendatang. Sementara PDI Perjuangan menyatakan hanya mendukung calon yang maju lewat partai politik. Bisa saja. Nah, kan saya sudah katakan masih digodok di DKI.
Golkar DKI, kan masih lama pendaftarannya kan, bulan Juni baru mulai. Ya nanti hasil survei lah kita lihat. Jangan mendahului ya. Nanti akhir kita sudah putuskan. PD Perjuangan percaya bahwa di dalam mengelola pemerintahan diperlukan kerjasama dengan legislatif. Diperlukan dukungan dengan partai-partai politik agar pemerintahan tersebut stabil. Untuk mengelola pemerintahan kita memerlukan sebuah kepemimpinan yang mampu menyatu padukan seluruh potensi-potensi tersebut, bukan yang memecah belah potensi-potensi tersebut. Sehingga dalam perspektif ini tentu saja PD Perjuangan hanya akan mencalonkan mereka. Iya, 10 bulan jelang Pilgub DKI, nama petahana Basuki Cahayapurnama masih teratas dalam sejumlah hasil survei. Lantas benarkah Ahok ini berada di atas angin? Atau mungkinkah akan ada calon lain yang mungkin saja bisa menjadi kuda hitam di Pilgub DKI nanti? Kami akan bahas langsung bersama Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam. Selamat malam. Mas Soto. Dan juga ada Koordinator Wilayah Jakarta Partai Nasdem Victor Leskodat. Selamat malam. Dokter. Dan juga ada Ketua DPP Partai Gerindra Riza Patria. Selamat malam, Mas Riza. Kita ke Mas Toto dulu yang baru merilis hasil survei pagi tadi, angka 51,8%. Untuk seorang incumbent petahana, bukankah ini cukup atau kurang katanya? Iya, sebetulnya kalau berbicara incumbent memimpin dalam survei dilihat dari sisi elektabilitas bukan hal baru. Kalau kita bicara hampir di semua daerah, survei-survei yang dilakukan, apalagi masih jauh-jauh hari, itu biasanya akan mengunggulkan incumbent. Karena biasanya bias popularitas. Tingkat pengenalannya pasti jauh lebih tinggi dibandingkan lawan-lawannya. Tetapi modal sosial yang paling penting itu bukan elektabilitas, tetapi tingkat kepuasan publik. Itu yang biasanya tidak bisa dibantah, memiliki pola korelasi linear. Apabila tingkat kepuasan publiknya tinggi, biasanya akan berimplikasi pada elektabilitas yang juga tinggi. Tingkat kepuasan publiknya? Tingkat kepuasan publiknya memang agak mengagetkan. Buat saya yang sudah melakukan survei katakanlah di beberapa ratus daerah, ini salah satu yang paling tinggi, yang 82,8%. Yang lebih menarik adalah ketika kita bandingkan dalam pertanyaan di survei ini dibandingkan dengan kepuasan publik terhadap Jokowi Ahok. Karena kan kita melihat dua periode ya, ada Jokowi Ahok dengan Ahok Jarot. Jokowi Ahok juga mencapai angka fantastis tapi tidak setinggi apa yang dicapai oleh Ahok Jarot, 75,8%. Artinya ini modal sosial yang cukup besar yang menurut saya kalau kemudian bisa stabil dipertahankan oleh Ahok, itu yang membuat dia sulit dikalahkan. Walaupun katakanlah tingkat pengenalan dari pesaing-pesaingnya itu juga bisa berkembang biasanya menjelang masa-masa Februari 2017. Iya, karena ini juga masih 10 bulan begitu ya. Iya, itu poin yang paling menarik yang menurut saya bisa dilihat, dan ketika diuji dalam tingkat elektabilitas memang mencapai di atas 50%. Artinya kalau pilkada daerah hari ini kepuasan 82,8%, hasilnya 50%, ini hanya atau memang ini ada yang menarik. Memang 50% angka psikologis yang cukup untuk memenangkan pertarungan satu putaran. Tetapi memang walaupun kalau kita bandingkan dengan apa yang dicapai oleh Ibu Risma. Ibu Risma juga mencapai tingkat kepuasan publik hampir 80% kalau kita lihat di Pilkada Surabaya kemarin. Dan mencapai tingkat elektabilitas jauh dibandingkan dengan apa yang dicapai Ahok sekarang 50%. Ada apa di situ? Kita harus uji lewat survei-survei kualitatif, riset-riset kualitatif. Tapi yang jelas memang elastisitas dari elektabilitas Ahok tidak sebesar elastisitas elektabilitas Ibu Risma. Apakah di situ ada faktor primordial atau tidak? Saya pikir itu harus diuji lebih lanjut. Oke, jadi angka kalau petahana biasanya normalnya itu 60-70%, kalau bisa dikatakan aman, ini artinya belum aman begitu ya? Kalau dari sisi elektabilitas sebetulnya sudah cukup aman. Yang tadi saya hanya katakan adalah dibandingkan dengan Ibu Risma, tingkat kepuasan publik yang didapatkan hampir sama, tetapi tingkat pencapaian elektabilitas dari Ibu Risma lebih tinggi dibandingkan dari hasil survei ini. Artinya bukan tidak mungkin sebetulnya Ahok memiliki peluang untuk bisa menaikkan tingkat elektabilitasnya seperti apa yang dicapai oleh Ibu Risma di tahun 2015 kemarin. Oke, bagaimana dengan lawan-lawan yang lain? Kalau kita lihat ada cukup mengagetkan, ada nama Yusril melesat begitu ya, walaupun masih jauh gapnya. Kalau kita lihat memang saya hanya bisa membandingkan data longitudinal bukan dengan survei saya, karena ini survei pertama kali untuk Pilkada DKI, tapi dengan data misalnya yang dilakukan oleh CSIS dan Populi yang menggunakan metode penarikan sampel yang sama dan 400 responden juga. Kalau kita lihat memang yang cukup naik tajam adalah Yusril ya. Yusril di survei Populi terakhir itu sekitar 6%, artinya ada kenaikan kalau di survei kita 11%, hampir ada kenaikan 100%. Mengapa? Hipotesa saya mengatakan bahwa memang kalau kita lihat dalam beberapa minggu terakhir, Yusril yang sudah menyatakan dirinya tegas, positioningnya jelas, saya akan menjadi penantang Ahok. Jadi karena jelas sudah buka front langsung begitu ya? Sudah bergerak, berkeliling menemui petinggi-petinggi partai, bahkan sudah setiap hari
turun ke lapangan, bahkan sudah mengatakan saya berharap head to head dengan Ahok, 1 lawan 1. Pertanyaan tapi kemudian kan buat Yusril modal secara politik untuk mendapatkan tiket menurut saya tidak mudah. Karena dia berasal dari partai kecil, dan kalau kita lihat 2 poros terbesar di DKI itu adalah PDIP dengan Gerindra. Yang saya pikir logikanya sulit untuk mendukung Yusril dan merelakan kadernya untuk kemudian hanya mendukung Yusril. Itu menurut saya yang menjadi catatan penting. Gerindra, Yusril juga kabarnya sudah menghadap ke Pak Prabowo Subianto. Apa hasilnya? Sudah siap? Ya, jadi yang melawan pertama, Ahok? Kami di Gerindra itu kan dulu pengusung Jokowi Ahok ya, tentu punya pengalaman yang cukup panjang ya dan cukup bersejarah. Yang kedua, dalam pilkada kali ini dengan pengalaman tentu kita juga ingin menjadi pemenang pilkada 2017 ya. Namun di sisi lain pasangan yang kita usung sekarang menjadi penantang kita ya, katakanlah Ahok ya. Kami udah ada calon-calon internal seperti Sandiaga Uno, Bim, Sanusi. Dari luar juga tetap kami membuka. Terpengaruh ketika sudah ada kepastian positioning seorang calon. Contoh ketika kita bicara konstituen PDI Perjuangan di Jakarta condong ke Ahok. Kalau kita lihat yang menarik juga memang dari data crosstab antara pilihan partai dengan pilihan calon gubernur, 67,5% dari pemilih PDIP malah menyatakan mendukung Ahok, dan jauh lebih kecil yang mendukung Risma. Walaupun itu menurut saya juga ada implikasi karena ketidakpastian dari Risma. Sama seperti ketika kita tanya di top of mind, pertanyaan tanpa pilihan, Ridwan Kamil tetap muncul, tetapi angkanya jauh lebih kecil sekarang dibandingkan dengan survei-survei sebelum, karena sudah ada kepastian Ridwan Kamil tidak akan maju. Itu yang menurut saya masih berpotensi menarik. Risma, spekulasi saya itu masih berpotensi bisa menyalip Yusril juga apabila kemudian memang dipastikan akan maju di DKI, karena memang personal branding dan latar belakang track record di wali kota Surabaya yang tidak dimiliki oleh Yusril, latar belakang kepala daerah, dan popularitas, dan kedua popularitas masih lebih tinggi Yusril. Tetapi yang kedua, faktor partai, biar bagaimanapun Risma lebih ditopang oleh partai yang memang bisa dikatakan terbesar di DKI, dan itu tidak dimiliki sama sekali oleh Ada Gerindra yang Yusril. masih belum menentukan pilihan. Bagaimana jika seandainya yang menarik adalah ketika kita membaca pola koalisi seperti apa dan berapa calon yang akan muncul. Katakanlah Ahok pasti maju, walaupun tetap ada pertanyaan apakah verifikasi independen itu bisa dilewati. Tapi pertanyaan kemudian adalah apakah akan ada kutub lain? Kata kuncinya menurut saya ada di PDIP. Selama PDIP akan memunculkan kader sendiri, spekulasi saya mengatakan Yusril sulit maju. Karena biar bagaimanapun Yusril sulit mendapatkan dukungan dari partai lain, termasuk dari poros kedua bernama Gerindra, partai terbesar kedua, yang menurut saya sulit untuk melepas kadernya dan menyerahkan misalnya tiket gratisannya kepada Yusril. Jadi lagi-lagi Yusril walaupun mendapatkan tingkat elektabilitas runner up, tetapi dari sisi modal politik ini menurut saya sulit untuk bisa menjawab bagaimana poros Gerindra dan poros PDIP ini akan lebih mungkin untuk memajukan kadernya sendiri. Artinya ada poros baru yang terbentuk, bukan poros Gerindra atau PDI, atau poros gabungan antara PDI Perjuangan dan Gerindra. Kalau katakanlah PDIP pun mendukung Ahok, bukan tidak mungkin akan terjadi head to head. Ahok hanya akan melawan satu calon. Tetapi pertanyaan kemudian kan adalah di situ Gerindra akan menjadi poros terkuat. Dan menurut saya juga tetap sulit Gerindra kemudian memberikan tiket gratisan bukan kepada kadernya, tapi kepada partai yang bahkan tidak memiliki kursi begitu di DPR. Gerindra sudah membaca kalkulasi peluang-peluang seperti ini. Ya tentu kita mengevaluasi ya, membaca perjalanan ya. Jadi yang pertama, kita ini kan partai baru ya. Selama pilkada 2015 kami menyadari memang belum banyak kader-kader kita tampil ya dalam pilkada 2015. Sekalipun sebetulnya kita bersyukur bahwa kita mendapat ranking kedua pada pilkada Partai Gerindra setelah PDIP, Gerindra, Nasdem ya Bang ya urutannya. Artinya kami sebagai sebuah partai bisa memilih pasangan yang kami anggap menang, dan itu berhasil ya sebagai partai urutan ketiga. Pertanyaannya kadar Anda 1,5% ya hanya? Ya betul. Jadi memang kalau kita bicara elektabilitas popularitas, memang kan tergantung siapa yang dicalonkan ya. Kalau calon baru seperti kader-kader kami, memang orang yang baru kan masuk ya di putaran pilkada. Saya kira memang kami menyadari memang masih jauh ya kalau melihat elektabilitas dan popularitas ya. Saya kira kita akan lihat lah dalam 1, 2 bulan, 3 bulan ke depan apakah kader kita bisa diangkat. Kalau memang dalam hitungan pada saatnya nanti tidak bisa diangkat, saya kira Partai Gerindra partai yang sangat rasionalis. Jadi tidak mustahil Mas Toto kita mendukung orang di luar kader. Buktinya sampai hari ini kita memang memberi kesempatan pada kader atau figur-figur di luar partai yang masuk ya, seperti Yusril, Adi Aksa, Ahmad Dhani, Safri dan sebagainya, kami memberi kesempatan. Pada saatnya nanti akan kita. Yang pasti kami siaplah menjadi penantang Ahok, dan menurut kami memang termasuk Ahok tidak nih kalau berdasar survei itu pertanyaan. Saya kira kita sudah banyak membantu Ahok ya menang di pilkada ya. Waktu itu Ahok nggak dilirik. Sudah ditutup ya. Iya, Ahok dulu maju independen nggak dapat
KTP Luka juga. lama sulit terobati Iya, ini kayaknya kita ini. maju, saya kira sudah selesai. Kami hubungan sangat baik dengan Ahok. Sudah selesai ya? Dan sekarang kita menyiapkan figur lain. Ahok kan sudah sampai pada saatnya. Jadi bagaimana figur-figur lain kemudian yang akan partai yang usung. sudah menyatakan dukungannya kepada Ahok mempersiapkan diri untuk menghadapi ini PDIP. lawan Ahok ini? Ya, yang pasti sampai Gerindra hari ini begitu. belum ada satupun calon gubernur yang pasti. Termasuk Ahok pun belum pasti. Karena itu Partai Nasdem sebagai partai yang telah mendeklarasikan untuk mendukung Ahok, itu bekerja bersama dengan Hanura dan kawan Ahok untuk mencari, mengumpulkan KTP dari warga. Ya, ada Adiaksa Daud, ada Yusril, ada Ahmad Dhani, bahkan ada saya dengar lagi baru Sapri Samsudin, ya, bisa jadi Budi Waseso, Teddy Laksamana. Artinya kami sebagai partai yang terbuka, yang nasionalis, memberi kesempatan pada putra terbaik bangsa untuk ikut masuk proses penjaringan, dan pada saat nanti akan kita putuskan. Kapan itu? Sekarang masih digodok oleh DPD DKI, nanti akan diusulkan ke pusat, dan pusat akan memutuskan yang terbaik tentunya. Oke, Gerindra khawatirkah melihat hasil survei yang dirilis oleh Carta Politika hari ini, mengingat suara Gerindra juga cukup besar di Jakarta? Nanti saya mungkin bisa tanyakan ke Bung Toto, bagaimana kira-kira konstituen Kalau Gerindra? saya justru kaget, menurut saya ini bad news buat Ahok ya. Tadinya saya menyangka Ahok itu mendapat nilai jauh lebih tinggi dari ini ya, karena dia tidak hanya incumbent ya, tapi juga dia dulu diusung oleh partai pemenang pemilu yaitu PDIP dan Gerindra. Modalnya dia, kemudian dia punya modal lain, dia karakternya ini kan kontroversi. Itu juga satu sisi menguntungkan bagi Ahok untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas. Terlebih tingkat kepuasannya kan tadi tinggi. Tadinya saya berpikir ya Ahok bahkan di atas 60-70. Oke, Ya, ini fakta membuktikan sebenarnya ya. kalau- Kita ya. coba bisa sambil lihat Mas Riza ini Ya. Gerindra, konstituen Anda ini 51,9% untuk Ahok dan 15,4% untuk Yusril. Bagaimana? Ya, saya kira itu bukti bahwa yang pertama ya partai kami itu punya perhatian yang besar ya pada pilkada DKI. Kemudian saya setuju tadi Mas Toto bahwa sekarang ini incumbent memang diuntungkan. Salah satunya dia sudah jelas positioningnya, maju sebagai calon. Yang lain ini belum jelas. Harusnya mau Yusril, mau dari partai kami itu belum jelas posisinya. Tapi nanti ketika partai memutuskan, katakanlah PDIP putuskan si A dengan si B, itu sudah beda posisinya. Jadi akan didengar nggak nih suara-suara konstituen ini? Oh pasti. Ya. Jadi ada kemungkinan begitu. Iya pasti. Oke, jadi Kami kan partai kami tentu jelas kalau nanti sudah partai memutuskan A, konstituen simpatisan tentu akan mendengarkan. ya, Bang Victor, Nasdem ingin mengajak partai lain untuk bergabung mendukung Ahok. Ya, yang pertama memang dari awal Nasdem mendukung Ahok bersama dengan kawan Ahok untuk maju lewat jalur perseorangan. Tentunya itu sesuatu yang bukan bertentangan dengan aturan, dan tentunya partai politik sumber kekuasaannya itu dari rakyat, dari warga negara. Ya. Jadi apabila perseorangan dengan partai politik itu dua-duanya memperoleh sumber kekuasaan yang sama, jadi tidak perlu dipertentangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dengan surveinya Carta Politika hari ini kita tahu bahwa masyarakat DKI itu sudah paham betul bahwa pemimpinnya mempunyai kemampuan dan kekurangan, dan itu diterima. Nah, masalahnya itu adalah pada saat kita memilih sistem demokrasi, kita harus tahu benar pemimpin itu harus mempunyai kemampuan dan kekurangannya. Kita belum tahu yang lain ini maju dengan kekurangannya seperti apa. Kalau Ahok kita tahu ngomongnya ngaco, kadang-kadang tuh agak spontanitas. Itu berarti kekurangan dia. Tetapi selebihnya dia mempunyai kelebihan yang luar biasa. Dia orang yang jujur, terbuka, dan apa saja dibuka kepada publik. Nasdem melihat angka 51,8% untuk Ahok ini bagaimana? Ya, itu menunjukkan bahwa Ahok secara majority didukung oleh masyarakat atau publik, warga DKI. Walaupun ini tidak seperti biasa petahana bisa 60-70% biasanya. 60-75 dalam sistem demokrasi 51% itu yang majority. Udah cukup itu. 51% itu cukup. Kalau kita lihat Pak Yusril, menurut saya lawan yang terberat menurut saya nanti Pak Yusril. Pak Yusril ya. Yang perlu kita pastikan apa yang menjadi masalah daripada Pak Yusril ini sebagai weakness. Kelemahan Pak Yusril itu apa, itu belum pernah kita tahu. Itu yang bahaya buat kita dalam sistem sistem demokrasi ini. Bahaya kalau kita belum tahu pemimpin punya kelemahan. Bahaya sekali. Baik, kita akan lanjutkan nanti usai jeda berikut ini di Prime Time News. Ya, baik, kita lanjutkan perbincangan di Prime Time News. Saya ingin kembali ke Bung Toto. Ada nama tadi Yusril, kemudian di bawahnya ada Risma. Ya, bagaimana peluangnya keduanya? Risma ini sebetulnya memang kalau dibandingkan dengan survei-survei sebelum, CSIS dan Populi agak turun ya dibandingkan dengan survei kita, walaupun masih dalam margin of error. Tetapi menurut saya tidak mengagetkan, karena kalau dibandingkan dengan Yusril Iza Mahendra yang sudah jelas menyatakan positioningnya akan maju melawan Ahok, ingin head to head.
Risma ini kan baik dari sisi pribadi, cenderung pernyataan-pernyataannya cenderung menolak untuk maju di DKI, dan PDIP pun sampai sekarang belum bisa ditebak. Apakah sudah pasti menutup untuk Ahok, ataukah kemudian memajukan kadernya sendiri, itu pun juga kan belum tentu bisa dipastikan akan mengusung Risma. Artinya secara psikologis publik memang belum melihat adanya kepastian positioning Risma, dan itu biasanya dalam survei akan berpengaruh ya, karena biasanya survei akan